Seandainya mama itu masih ada ya yuk, mungkin hidup kita nggak seperti ini. Kakak juga nggak ketakutan seperti itu. Kakak juga nggak dilecehkan sama ayah. Ya udah sabar ya kak. Semoga ayah cepat sadar. Nah, ketika mendengar suara teriakan anaknya, Pak Tanto ini langsung nengok ke belakang. Tapi mukanya itu seakan-akan marah. Apa? Apa yang? Ada apa? Kamu lihat apa? Itu ya, barusan di depan ayah ada sosok perempuan itu yang pakai gaun warna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Pengirim ceritanya bernama Bayu. Saat ini Bayu tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami kakaknya yang bernama Dian. Dian ini sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, entah dianiaya, dilecehkan, sampai-sampai Dian dijadikan tumbal dari pesugihan yang dimiliki ayahnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Oke, kejadian yang dialami Dian ini berawal ketika Dian ini masih duduk di kelas 1 SMA. Selain tinggal bersama orang tuanya, Dian juga punya seorang adik laki-laki namanya Bayu. Waktu itu Bayu ini masih duduk di kelas 2 SMP. Dan perlu diketahui sebelumnya, dari kecil Dian sama Bayu ini mendapat didikan yang mereka itu udah biasa hidup dengan gaya kebarat-baratan. Hal itu didasari dari latar belakang mamanya yang emang keturunan Belanda. Jadi di lingkungan keluarganya Dian, kalau aktivitas di dalam rumah, entah baru makan, entah kumpul di ruang TV, mereka semua udah terbiasa hanya mengenakan pakaian dalam aja. Dan kebiasaan yang seperti itu karena pengaruh dari mamanya gitu ya. Sehingga lama-kelamaan Dian sendiri menganggap kalau cara berpakaian yang seperti itu udah menjadi hal yang lumrah. Sedangkan ayahnya Dian, sebut aja namanya Pak Tanto. Pak Tanto ini sebenarnya berasal dari Bandung, tapi setelah menikah dengan istrinya, Pak Tanto lebih memilih tinggal di Banyuwangi. Selain ada saudaranya yang udah tinggal di sana, sebelum menikah Pak Tanto juga udah bekerja di Banyuwangi. Keluarga dari Dian ini bisa dikatakan keluarga yang sangat mampu kalau dari segi finansial. Karena mamanya Dian adalah seorang pembisnis, dia punya usaha rumah makan, punya usaha properti, tapi semua kebahagiaan dan kebebasan finansial yang dimiliki orang tuanya seketika berubah di saat Dian ini baru masuk kelas 1 SMA. Jadi di sekitaran tahun 2007, mamanya Dian waktu itu udah mulai sakit-sakitan, hampir sebulan sekali ketika jantungnya kumat, bisa nggak bisa mamanya Dian harus dirawat di rumah sakit, dan kadang juga dibawa ke luar negeri untuk berobat. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, selain membutuhkan banyak biaya, beberapa bisnis yang udah dijalani selama bertahun-tahun,
Karena Pak Tanto sendiri nggak bisa mengelola bisnis itu, sehingga usaha yang dimiliki mamanya Dian itu mengalami kebangkrutan. Dengan adanya kondisi yang seperti itu, akhirnya sebagian aset miliknya itu dijual demi pengobatan sang mama tercinta. Segala bentuk apapun, pengobatan yang terbaik lah pokoknya. Ketika semua itu sudah dilakukan, ternyata takdir berkata lain. Setelah menjalani pengobatan selama kurang lebih 1 tahun, di tahun 2007 itu, mamanya Dian ini meninggal dunia. Singkat cerita, kurang lebih 3 bulan setelah kepergian mama, Dian dan adiknya itu berubah menjadi anak yang tadinya itu periang. Mereka sering main keluar rumah, nongkrong bareng teman-teman. Setelah itu mereka menjadi anak yang pendiam dan sering menghabiskan waktu itu di dalam rumah aja. Hingga ada satu kejadian, ayah yang selama ini sebagai pelindung buat anaknya, tiba-tiba berubah menjadi ayah yang seakan-akan dia itu menginginkan anaknya. Jadi waktu itu hari Minggu sekitar jam 10 pagi, dan seperti kebiasaan di hari libur, waktu itu Dian sama ayahnya ini baru nonton TV di ruang tengah. Nggak tahu kenapa, Pak Tanto ini sering ngelihat ke bagian-bagian yang ada di tubuhnya Dian. Nah, karena mungkin kebiasaan cara berpakaian Dian yang sangat mini gitu ya, sehingga ayahnya juga leluasa untuk melihat ke bagian-bagian tertentu. Awalnya Dian nggak punya pikiran yang aneh-aneh, toh cara berpakaian mereka emang seperti itu dari dulu. Tapi selang beberapa menit ketika masih asyik nonton TV gitu ya, tiba-tiba Pak Tanto ini mulai berani memegang ke bagian-bagian tertentu. Ya walaupun nampak bercanda gitu ya, akhirnya lama-kelamaan Dian agak khawatir dengan hal itu. Ayah ngapain sih? Geli tahu. Enggak, ayah cuma sayang sama Dian aja kok. Oh, habisnya ayah ngelitikin Dian terus. Dian, kamu tahu nggak? Enggak, gimana emang ya? Ayah itu bangga banget sama kamu. Dari kecil kamu itu udah cantik, imut, lucu. Kamu ingat nggak? Enggak ya? Waktu Dian masih SD, kalau mau tidur, di saat ayah nggak ada di sampingmu, kamu itu nggak mau tidur. Ingat nggak? Ingat lah ya. Tapi lihat tuh, sekarang kamu udah gede, pasti udah nggak mau lagi dong tidur sama ayah. Ayah tuh jadi sedih nih Dian. Pagi itu mereka berdua banyak ngobrolin kejadian-kejadian di masa kecil. Dan karena Pak Tanto pengen bernostalgia, akhirnya mereka berdua sepakat untuk mengulang kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di masa lalu. Nah, kurang lebih jam 10 malam, di saat Dian sama Bayu udah mulai ngantuk, karena mereka juga udah punya kamar sendiri-sendiri, dan setelah mereka berada di kamarnya masing-masing, kurang lebih jam 11 malam, tiba-tiba Pak Tanto ini masuk ke kamarnya Dian. Ayah, sini ya? Loh, kirain kamu udah tidur. Belum ya. Ayah jadi tidur sama Dian nggak ya? Ya, kalau nggak jadi ayah ya nggak kesini toh. Setelah beberapa menit, di saat mereka udah dalam satu tempat, nggak tahu kenapa, tiba-tiba Dian ini ngerasa kalau sikap ayahnya itu agak sedikit aneh. Jadi malam itu, ayahnya memaksa Dian untuk melakukan suatu hubungan layaknya pasangan suami istri. Waktu itu Dian jelas menolak, tapi karena ada ancaman dari ayahnya, sehingga Dian ini nggak bisa berbuat apa-apa. Awas ya, kalau kamu cerita ke adikmu, apalagi cerita ke orang lain. Ayo, janji dulu sama ayah. Iya ya, Dian janji ya. Singkat cerita, kurang lebih 5 bulan setelah itu, kebiasaan Pak Tanto yang dulu pernah ditinggalkan ketika masih ada istrinya gitu ya. Jadi di masa mudanya Pak Tanto ini pernah mabuk-mabukan, dia juga sering berjudi. Tapi setelah kepergian istrinya, kebiasaan itu kembali dilakukan sama Pak Tanto. Bahkan semakin lama semakin menjadi. Dan gak cuma itu aja, Dian sendiri hampir 2 hari sekali dipaksa sama ayahnya untuk melakukan hubungan badan. Hari-hari pun berlalu sampai kurang lebih 2 tahun di saat Dian ini udah duduk di kelas 3 SMA. Karena kebiasaan buruk yang dilakukan ayahnya itu, akhirnya sisa aset yang dulu pernah dijadikan tempat usaha mamanya, itu juga udah dijual. Hingga suatu ketika, Pak Tanto waktu itu pergi ke Lampung selama 3 minggu, dan sepulang dari Lampung, nggak tahu kenapa Dian ini ngerasa kalau ayahnya ini agak aneh. Jadi Pak Tanto ini sering melakukan ritual, dan ritual itu dilakukan di dalam kamarnya, sampai-sampai desain kamarnya juga udah diubah, yang semuanya dominan warna hijau. Ada kain warna hijau, meja warna hijau, cat dinding hijau. Di situ juga ada gambar perempuan yang pakai gaun warna hijau.
Kurang lebih 2 bulan setelah itu, beberapa aset yang pernah dijual, entah itu hotel, tempat usaha yang dulunya dijadikan restoran, itu dibeli lagi sama Pak Tanto dengan harga yang lebih tinggi. Setelah itu Pak Tanto menjalankan bisnis itu lagi, tapi karena emang Pak Tantonya sendiri nggak bisa gitu ya mengelola bisnis itu, akhirnya Pak Tanto ini nyari orang yang bisa memanage beberapa usahanya itu. Bahkan dia juga ngasih gaji karyawan itu di atas rata-rata. Singkat cerita, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, ada satu kejadian yang membuat Dian ini ngerasa ketakutan. Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam, karena besoknya itu hari Minggu, sehingga Dian ini sengaja begadang. Nah, malam itu, waktu Dian rebahan di kamar sambil mainan HP, tiba-tiba Dian ini mendengar ada suara gamelan. Tung kling tung, tung kling tung, tung kling tung. Yang suaranya itu kayak jauh. Tapi setelah beberapa menit, suara itu semakin lama semakin dekat. Selain takut dengar suara itu gitu ya, Dian ini juga bingung. Perasaan nggak pernah ada deh suara kayak gitu. Dan selang beberapa menit, suara yang tadinya mirip gamelan, tiba-tiba berubah suaranya mirip delman. Kerincing, kerincing, kerincing. Mendengar suara itu, Dian ini semakin takut. Tapi untungnya, suara yang mirip delman itu nggak lama. Kurang lebih ya sekitar 5 menitan lah. Dan ketika suara itu hilang, Dian ini berusaha untuk langsung tidur. Nah, di saat Dian ini tidur, kurang lebih sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba Dian ini mimpi, yang di dalam mimpi itu, Dian ini seakan-akan berada di tanah yang lapang. Dari kejauhan itu muncul sosok perempuan yang dia itu pakai gaun warna hijau. Tapi setelah dicermati sama Dian, seakan-akan sosok itu tuh bukan jalan. Jadi sosok itu seakan-akan terbang. Dan setelah jarak antara Dian sama sosok itu kurang lebih 5 meter, Dian ini ngelihat kalau itu perempuan kok cantik banget ya. Setelah itu, sosok perempuan itu tiba-tiba manggil Dian. Dian, sini Dian. Dian, sini nak. Nah, karena mimpi juga bukan kita yang menjalankan, waktu itu Dian ini langsung menghampiri si sosok itu, dan kurang lebih jarak 1 meter, Dian ini tiba-tiba dipegang tangannya. Seakan-akan Dian ini berada di tempat kayak laut gitu ya, kayak lautan. Jadi waktu itu Dian kayak terbang di atas air. Dan nggak tahu kenapa, selang beberapa detik, tiba-tiba Dian ini diajak masuk ke dalam air laut itu. Seakan-akan dia tuh ngeliat di situ banyak istana. Ada istana yang warnanya itu putih, merah, hijau, keemas-emasan. Jadi di dalam laut itu banyak sekali istana. Setelah itu Dian ini dibawa masuk ke dalam salah satu istana yang ada di situ. Nggak tahu kenapa Dian ini ngeliat di situ banyak sekali cowok-cowok ganteng yang mirip kayak artis Korea gitu ya. Akan tetapi di sisi lain banyak sekali seperti manusia atau orang yang mukanya itu aneh. Jadi di situ banyak orang-orang yang mukanya itu rusak. Matanya satu, ada yang nggak ada hidungnya, ada yang nggak punya tangan. Pokoknya ngeri. Nah, karena kaget gitu ya ngelihat sosok-sosok yang seperti itu, Dian ini terbangun. Nah, setelah mimpi itu, Dian ini sempat mikir gitu ya, ini mimpi kok aneh ya. Tadi sebelum tidur aku dengar suara gamelan, terus ada suara delman. Mimpi juga mimpi aneh, ini apa ya maksudnya? Nah, keesokan harinya, mimpi itu diceritakan ke adiknya, si Bayu. Jadi sebelum Bayu ini berangkat sekolah, yuk Bayu, tadi malam kakak kok dengar suara aneh ya. Suara apa kak? Suara kayak gamelan sama itu kayak kereta kencana. Loh, itu di mana kak suaranya? Nggak tahu. Kayak dari kejauhan, tapi lama-lama itu mendekat. Nah, Bayu nggak denger tuh kak. Terus kakak juga mimpi tadi malam, mimpinya aneh. Nah, setelah mimpi itu diceritakan sama Bayu, Bayu ya bengong gitu aja. Ah, mungkin cuma bunganya tidur aja kak. Udah nggak usah dipikirin. Nah, singkat cerita, kurang lebih beberapa hari setelah itu, seperti biasa, ayahnya Dian ini selalu mengajak Dian untuk berhubungan badan. Nggak tahu kenapa, waktu itu kurang lebih jam 11 malam, di saat Bayu ini udah tidur. Waktu Dian sama ayahnya ini berada di dalam satu tempat, tiba-tiba Dian ini ngeliat, di belakang ayahnya itu muncul sosok seperti yang dilihat di mimpinya itu. Jadi waktu ayahnya ini di atasnya Dian ini ngelihat, oh, itu apa ya? Kok mirip yang di mimpi itu? Karena kaget kan, akhirnya ayahnya ini ditepuk pundaknya. Ya, berhenti dulu ya. Apa Yan? Itu di belakangnya ayah ada apa? Ketika dilihat, ayahnya nggak lihat apa-apa. Ada apa sih Yan emang?
Nggak tahu barusan ada sosok perempuan cantik pakai gaun warna hijau, tapi udah hilang kok ya. Ah, kamu ini ngaco paling, salah lihat kali. Bener ya? Ah, ya udahlah kita lanjut aja. Nah, kurang lebih jam 12 malam, di saat permainan itu udah selesai, ketika ayahnya ini udah balik lagi ke kamar, Dian ini bingung. Perasaan akhir-akhir ini kok banyak sekali kejanggalan ya di rumah ini. Nah, malam itu akhirnya Dian ini udah nggak bisa lagi tidur karena dia itu selalu teringat tentang sosok perempuan itu. Nah, kurang lebih beberapa bulan setelah itu ada lagi kejadian. Waktu itu Bayu ini baru berada di kamar mandi kurang lebih jam 9 malam. Nggak tahu kenapa Bayu ini seakan-akan melihat suara gamelan seperti yang didengar kakaknya waktu dulu. Tung kling tung, tung kling tung. Begitu dicermati, suara itu semakin lama semakin mendekat. Nah, karena takut gitu kan, masa ada sih orang-orang di sekitaran sini yang main gamelan. Setelah Bayu ini buang air kecil, Bayu ini langsung ke kamar kakaknya. Kak Dian, ada apa yuk? Barusan di kamar mandi aku dengar suara gamelan. Nah kan, kamu dengar sendiri kan, ada suara gamelan emang. Tapi suara dari mana ya kak? Kakak sendiri juga nggak tahu yuk. Nah, akhirnya malam itu mereka saling cerita, hingga akhirnya Dian ini menceritakan tentang kelakuan ayahnya. Yuk Bayu, ya gimana kak? Kakak mau cerita banyak tentang ayah, tapi kamu diem ya? Ya, ada apa kak? Janji dulu. Ya, Bayu janji. Jadi gini yuk, sejak mama itu udah meninggal, kurang lebih 2 bulan, ayah itu selalu melecehkan kakak. Maksudnya gimana kak? Jadi setiap 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, ayah itu minta berhubungan badan sama kakak. Astagfirullahaladzim, kakak, yang bener aja kak. Kaget waktu itu si Bayu ini mendengar cerita dari kakaknya. Dah kamu diem aja. Lah terus kakak sendiri gimana? Kok diem aja? Coba deh cerita sama Pak D. Enggak yuk, kita nggak usah cerita ke siapa-siapa, termasuk ke Pak D juga. Memang kenapa kak? Ayah itu galak. Aku itu diancam sama ayah. Cerita ke kamu aja nggak boleh. Kalau aku cerita, aku akan dibunuh sama ayah. Oh ayah kok bisa kayak gitu ya kak? Kakak sendiri juga nggak tahu yuk. Malam itu pun berlalu dan kurang lebih beberapa hari setelah itu, waktu itu jam 8 malam ketika ayahnya Dian ini nggak ada di rumah, tiba-tiba Dian ini melihat ada seekor ular. Ularnya kecil, sejempol tangan seperti itu. Dian ini ngelihat kalau di dalam rumah itu ada ular. Ketika manggil Bayu, yuk, itu ada ular. Ya kenapa kak? Itu ada ular. Nah, begitu Bayu ini lari, melihat ular itu, tiba-tiba ular itu menuju ke kamar ayahnya. Oh, kok ada ular di dalam rumah ya kak? Kakak sendiri juga nggak tahu itu datangnya dari mana. Nah, karena memang pintu kamar ayahnya ini cuma ditutup gitu aja, nggak dikunci. Sama Bayu ini dibuka pintunya. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba Bayu ini ngelihat kalau di atas ranjang ayahnya itu ada sosok perempuan pakai gaun warna hijau, tapi itu cuma beberapa detik gitu aja. Nah, melihat sosok itu, Bayu ini tanya sama kakaknya, loh kak, barusan lihat nggak ada sosok perempuan cantik di situ pakai gaun warna hijau? Kakak nggak lihat tuh, emang kamu lihat? Iya lihat, tadi duduk-duduk di atas kasurnya ayah. Oh alah. Nah itu yuk, sosok perempuan yang pernah datang di mimpiku. Oh jadi sosok itu. Sebenarnya ayah ini ngelakuin apa ya kak? Klenik atau apa? Ah kakak sendiri juga nggak tahu, udahlah nggak usah dipikirin. Nah karena memang dicari-cari ular itu nggak ada, kurang lebih beberapa menit setelah Bayu sama Dian ini kembali ke kamarnya masing-masing. Nggak tahu kenapa kurang lebih jam 11 malam waktu Dian ini berada di kamar, Dian ini tiba-tiba ngelihat kalau ada sosok, akan tetapi bukan sosok perempuan yang seperti biasanya. Jadi di sudut kamar kayak remang-remang gitu ya, karena lampu utama itu udah dimatikan, sehingga kayak samar-samar gitu. Dian ini ngelihat di sudut kamar itu kayak ada sosok kuntilanak yang mukanya itu menyeramkan. Nah ngelihat yang seperti itu, Dian ini langsung teriak, Bayu. Bayu ini langsung lari menuju ke kamarnya Dian. Iya kenapa kak? Ada apa kak? Itu barusan ada sosok kuntilanak yuk. Di mana itu? Di sudut kamar. Giliran dilihat sama Bayu, mana nggak ada kak. Loh tadi di situ kok. Ah kakak ini paling kecapean. Udah tidur aja kak. Yuk aku tuh nggak capek. Kakak ini udah nggak sekolah lagi toh. Kakak tinggal nunggu pengumuman aja kok. Mana mungkin kakak ini capek. Apalagi ngigau. Wong kakak belum tidur kok.
Ah ya udahlah, gini aja Kak, lebih baik kita cerita sama Pak Ade aja. Ah janganlah yuk, nanti malah kita bisa dibunuh sama ayah nanti. Nah karena saking takutnya gitu kan, akhirnya ya udahlah, karena memang kondisi rumah seperti itu, kelakuan ayahnya seperti itu, mereka ya cuma bisa pasrah. Semoga aja ayahnya ini berangsur-angsur membaik atau sadar. Hingga suatu ketika ada satu kejadian aneh yang membuat Dian ini ngerasa gatal. Jadi kurang lebih jam 10 malam waktu Dian ini berada di kamar, Dian ini ngerasa kalau semua permukaan kulitnya itu gatal, digaruk terus. Perasaan aku nggak pernah gatal kayak gini deh. Sampai-sampai saking gatalnya gitu ya, garuknya itu sampai kenceng sehingga permukaan kulitnya itu banyak keluar darah, sampai lecet kayak gitu. Ini kenapa ya? Kok katanya kayak gini? Nah di saat Dian ini garuk-garuk gitu kan, kurang lebih beberapa menit, tiba-tiba di dalam kamarnya Dian ini terdengar ada suara mirip gamelan, seperti yang udah pernah didengar beberapa hari yang lalu. Tung kling tung, tung kling tung. Kayak gitu. Nah lagi-lagi suara itu dari kejauhan semakin lama semakin mendekat. Dian ini ya takut gitu kan. Wah mungkin Bayu ini tidur karena besok sekolah, sehingga Dian ini kayak sungkan gitu ya manggil adiknya untuk ikut dengerin suara gamelan itu. Akhirnya Dian ini ya udahlah biarin aja, bentar lagi paling hilang suara itu. Akan tetapi suara yang tadinya mirip gamelan tiba-tiba berubah, suaranya itu mirip delman. Kencing, kencing, kencing. Kayak gitu. Kurang lebih beberapa detik setelah itu, tiba-tiba Dian ini kaget. Dia ngeliat kalau di dalam kamar itu ada sosok perempuan cantik, yang sosok itu seperti yang datang di mimpinya waktu itu. Nah ngeliat itu ya kaget gitu kan. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, ini apa gitu kan. Akhirnya sosok itu bilang ke Dian, Dian, kamu gak usah takut sama aku. Aku baik kok orangnya. Nah mendengar yang seperti itu, Dian ya masih ketakutan. Ah mana mungkin itu orang baik, itu bukan manusia. Nah karena terpaku gitu kan, sampai ngomong itu nggak bisa, sosok itu tiba-tiba megang tangannya Dian. Nggak tahu kenapa Dian ini ngerasa kalau dia itu kayak dibawa terbang gitu. Dia ngelihat, oh itu bangunan rumah, itu rumah tetangganya, itu jalan. Seakan-akan dia itu diajak terbang jauh. Nah nggak tahu kenapa kurang lebih beberapa detik tiba-tiba Dian ini kembali lagi di atas kasur, bluk kayak gitu. Loh astagfirullahaladzim, aku tadi ngapain ya? Terus sosok itu siapa ya sebenarnya? Nah di saat Dian ini udah berada di kamarnya, tiba-tiba permukaan kulit yang tadinya gatal sampai lecet tiba-tiba berubah, kayak kulitnya itu mengelupas, mirip seperti sisi ular. Aduh ini kenapa ini ya, aku kok jadi kayak gini. Nah singkat cerita, keesokan harinya waktu Bayu ini mau berangkat sekolah, lagi-lagi Dian ini cerita ke Bayu, yuk lihat tuh kulitnya kakak. Oh itu kenapa kak, kok bisa kayak gitu? Coba periksa ke dokter kak. Iya nanti coba aku nyuruh ayah lah, tak suruh nganterin periksa ke dokter. Iyalah periksain ke dokter aja lah kak. Kayak gitu kok, nanti malah semakin lama semakin parah loh. Iya. Gini yuk, tadi malam ada kejadian aneh lagi. Oh, apa kak? Sosok yang dulu pernah kamu lihat di dalam kamarnya ayah, itu muncul tiba-tiba di kamarnya kakak. Nah terus kakak gimana? Ya takut lah. Nah terus kok kakak nggak teriak manggil aku? Gimana mau teriak, wong aku itu kayak setengah sadar. Tiba-tiba mulutku nggak bisa ngomong. Nah terus gimana kak? Aku tuh dibawa terbang dan aku tuh ngelihat kondisi, oh ini ada jalan, ini ada rumah kita, itu rumah tetangga kita. Tapi itu cuma beberapa detik aja. Setelah itu tiba-tiba kakak ini kembali lagi ke kamar. Terus jadinya ya kayak gini, kulit kakak seperti ini. Wah ini ada yang nggak beres ini kak. Ayolah coba kita cerita ke Pak Ade. Udah yuk, nggak usah lah yuk. Nah pagi itu ketika udah cerita ke adiknya, ketika Bayu ini udah pulang sekolah, sampai rumah Bayu ini langsung nyamperin kakaknya. Kak Dian, tadi udah periksa belum? Belum yuk, ayah belum pulang. Ah, ayah pergi kemana sih? Kakak sendiri juga nggak tahu yuk. Nah kurang lebih jam 4 sore waktu Pak Tanto ini udah sampai rumah, Pak Tanto ini ngeliat kalau permukaan kulitnya anaknya itu kayak melupas seperti sisi ular. Terus Pak Tanto ini tanya ke Dian, Dian itu kenapa kulitmu kok kayak gitu? Gak tahu ya, akhir-akhir ini banyak kejadian aneh ya. Kejadian apa?
Gak tahu, Dian ngerasa kalau rumah ini aneh. Iya, aneh kenapa? Dian selalu didatengin sosok perempuan ya. Perempuan apa lagi? Seperti itu yang dulu kamu cerita itu, yang katanya kamu lihat di belakangnya ayah. Iya, kayak gitu. Itu datang lagi ya. Ah, kamu ini aneh-aneh aja. Gak ada lah yang kayak gituan. Paling kamu halusinasi aja kali. Nah, karena memang cerita ke ayahnya dan ayahnya nggak percaya, sehingga Dian ini ya udah mau gimana lagi, karena ayahnya emang nggak percaya. Singkat cerita, kurang lebih 2 minggu setelah itu, waktu itu Dian ini ngeliat kalau ayahnya itu baru posisi seperti ini. Seakan-akan kayak semedi. Yang di depannya itu ada sesaji-saji, ada dupa, bunga-bunga. Dan selang beberapa detik, tiba-tiba Dian ini ngeliat kalau di depan ayahnya itu muncul sosok perempuan itu. Nah, ngeliat yang seperti itu, karena takut ayahnya kenapa-kenapa gitu kan, akhirnya Dian ini teriak, "Ayah! Itu di depannya ayah ada apa?" Nah, ketika mendengar suara teriakan anaknya, Pak Tanto ini langsung nengok ke belakang. Tapi mukanya itu seakan-akan marah. Apa? Apa ya? Ada apa? Kamu lihat apa? Itu ya, barusan di depan ayah ada sosok perempuan itu yang pakai gaun warna hijau. Akhirnya ayahnya ini berdiri, langsung ngambilin ke Dian. Hei, udah kamu diam aja, nggak usah ngurus urusan ayah. Itu ya, tadi ada sosok yang sering Dian lihat. Dah, kamu nggak usah ngurusin hal seperti itu. Biar ayah yang ngurusin masalah itu. Emang ayah ini ngelakuin apa sih kok kayak orang ritual? Dah, kamu diam aja. Nah, karena memang Dian ini nggak boleh tahu tentang kegiatan yang dilakukan ayahnya, sehingga Dian ini ya cuma bisa cerita sama adiknya. Dan begitu ayahnya ini balik lagi ke kamar, setelah itu pintu kamarnya ini ditutup, Dian ini langsung menuju ke kamar adiknya. Dia cerita, "Yuk Bayu, kamu tahu nggak?" "Enggak kak, emang ada apa?" "Itu barusan aku ngeliat sosok perempuan itu lagi." "Di mana?" "Itu di kamarnya ayah." "Loh, bukannya ayah juga ada di kamar kak?" "Iya betul, tapi ayah kayak aneh, kayak melakukan ritual kayak gitu." "Nah terus sosok itu di mana?" "Di depannya ayah." "Nah terus?" "Ya aku teriak toh, takut ayah kenapa-kenapa. Tapi ketika kakak ini teriak, ayah ini malah marahin kakak." "Loh, ayah ini kenapa ya? Kok bisa kayak gitu ya?" Nah, akhirnya mereka berdua ini teringat sama almarhum mamanya. "Gini yuk, seandainya mama itu masih ada ya yuk, mungkin hidup kita nggak seperti ini. Kakak juga nggak ketakutan seperti itu. Kakak juga nggak dilecehkan sama ayah. Ya udah sabar ya kak. Semoga ayah cepat sadar." Malam itu pun berlalu dan kurang lebih 2 hari setelah itu, kurang lebih jam 6 sore, tiba-tiba Dian ini pas waktu ada di kamar, dia itu ngeliat di depannya itu muncul sosok perempuan, akan tetapi mukanya aneh. Mukanya rusak. Nah, karena saking takutnya gitu kan, Dian ini ya teriak, "Yuk Bayu, yuk Bayu, itu apa yuk? Bayu, itu apa yuk?" Nah, mendengar kakaknya yang teriak, Bayu ini langsung lari. "Loh, ada apa kak? Ada apa kak?" "Itu apa yuk? Itu apa yuk? Ada apa kak? Ada apa kak? Bayu nggak ngeliat. Itu mukanya serem, mukanya serem." "Kak, kakak tenang kak, kakak tenang kak, istighfar kak." Bayu. Sampai Dian ini nangis. Nah, karena heboh gitu kan suasana yang ada di dalam rumah, akhirnya ayahnya ini keluar kamar, dan begitu sampai di kamarnya Dian, ayahnya ini malah marah-marah. "Pada ngapain sih teriak-teriak di dalam kamar?" Bayu ini jawab, "Itu ya, kakak ya, kakak ya." "Kakak kenapa?" "Ya, tolongin kakak ya, itu ada sosok serem ya." "Ah, kamu ini ngaco, nggak ada apa-apa kok. Udahlah yuk, kamu balik lagi kamar." Nah, karena ayahnya ini nyuruh Bayu untuk balik ke kamar, Bayu ya nurut gitu. Walaupun sebenarnya Bayu sendiri ngerasa kasihan melihat kakaknya yang seperti itu. Tapi karena takut gitu kan sama ayahnya, akhirnya Bayu ini kembali ke kamarnya, dan setelah beberapa detik, ayahnya juga kembali ke kamar. Sedangkan kamarnya Dian ini dikunci dari luar. Nah, beberapa menit setelah itu, lagi-lagi terdengar Dian ini teriak-teriak, "Tolong, tolong, yuk, Bayu, tolongin kakak yuk." Akhirnya karena mendengar suara teriakan kakaknya, Bayu ini nggak peduli lah. Biar ayah marah, mau apa, kayak aku mau dibunuh, terserah, yang penting kakak selamat dulu. Akhirnya Bayu ini langsung lari, nyamperin kakaknya. Dan begitu mau buka pintu kamar kakaknya, pintunya itu dikunci. "Kak, kakak, pintunya ngapain dikunci?"
Kakak nggak ngunci. Tapi laki-laki Dian ini terus teriak, seakan-akan ada yang mau memangsa Dian. Mendengar Bayu yang seakan-akan mau buka pintu kamarnya Dian, ayahnya ini datang lagi. Kamu mau ngapain? Itu kakak ya, kasihan ya. Dah, kamu balik lagi kamar. Nggak mau. Kasihan tuh kakak. Ayah ini kenapa sih? Ayah main klenik ya? Nah, karena melihat Bayu yang semakin lama semakin berontak, dia juga berani sama ayahnya. Akhirnya ayahnya ini bukain pintu kamarnya Dian. Dan setelah sampai kamar, tiba-tiba Dian ini sudah tergeletak di atas kasur. Dan ketika dipastikan sama Bayu, loh, ini kakak kok udah nggak ada nafasnya ya? Oh, masa sih? Coba dipastikan lagi yuk. Nah, kemudian dipastikan lagi, didengerin ke dadanya, nggak ada detak jantung tuh ya. Nah, akhirnya Bayu ini langsung lari tanpa bilang sama ayahnya dulu. Lari, dia ngampirin ke beberapa tetangga. Pak, Bu, itu kakakku kenapa ya? Kakakku kayak nggak sadar. Oh, Mbak Dian kenapa? Mbak Dian kenapa yuk? Nggak tahu, coba deh tolong dilihat. Waktu itu ada kalau 3 orang tetangganya Bayu. Dia berbondong-bondong dan sesampainya di kamarnya Dian, dan ketika dipastikan sama beberapa orang yang ada di sana, ternyata betul, Dian ini udah meninggal dunia. Kakak, jangan tinggalin Bayu kak, jangan tinggalin Bayu kak, nanti Bayu sama siapa? Nah, singkat cerita, kurang lebih 3 hari setelah kepergian Dian, Bayu ini mimpi. Jadi di mimpi itu Bayu seakan-akan didatengin sama kakaknya, dan di mimpi itu Dian ini bilang, Mulai saat ini, kamu tinggal sama Pak Ade aja. Kamu nggak usah tinggal sama ayah. Bahaya kalau kamu tinggal sama ayah. Mumpung kamu bentar lagi mau SMA, kamu sekolah di sana aja, di tempatnya Pak Ade. Nah, karena mimpi itu, Bayu ini kayak punya tekad gitu kan. Pokoknya aku mau tinggal sama Pak Ade aja lah. Nanti akan kuceritakan semuanya tentang kejadian yang dialami Kak Dian. Nah, hingga akhirnya kurang lebih beberapa bulan setelah Bayu ini udah lulus dari SMP, Bayu ini bilang sama ayahnya, "Yah, aku mau sekolah SMA di daerahnya Pak Ade aja." "Yang betul kamu nggak mau tinggal sama ayah?" "Enggak lah ya, aku mau nyari suasana baru." Nah, karena memang ayahnya ini juga nggak keberatan ditinggal sama Bayu. Waktu itu ayahnya cuma bilang, "Ya udah gini aja yuk, kalau kamu tinggal sama Pak Ade, boleh ya kalau ayah mau nikah lagi. Terserah ayah lah, mau nikah 1, 2, atau 5 perempuan sekalian. Bayu nggak mau tahu. Yang jelas Bayu mau tinggal sama Pak Ade." Nah, di saat Bayu ini udah tinggal beberapa bulan di rumahnya Pak Ade, waktu itu Bayu ini kayak nggak bergairah gitu loh, menjalani hidup. Hari-harinya itu selalu murung. Sampai-sampai Pak Ade-nya ini bingung. Makan jarang keluar kamar. "Yuk Bayu, kamu kenapa nak?" Dia diam aja ditanya sama Pak Ade-nya. "Yuk Bayu, kamu itu masih muda. Kamu nggak usah mikirin kelakuan ayahmu. Dah, yang jelas kamu mikirin masa depanmu aja. Yang masih sayang sama kamu itu banyak. Ini ada Pak D, ada Bude, ada ponakan-ponakan semua. Semuanya sayang sama kamu. Udahlah, kamu yang semangat lah." Nah, karena sering setiap hari dapat ceramah dari Pak D-nya, akhirnya perlahan Bayu ini mulai sadar, "Oke lah, kalau emang kayak gitu, aku mau sekolah yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan aku jadi orang yang sukses, nggak seperti ayah, yang suksesnya cuma kayak gitu." Nah, singkat cerita, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, waktu itu jam 9 malam, tiba-tiba Pak D-nya Bayu ini bilang ke Bayu, "Yuk." "Iya, kenapa Pak D?" "Pak D mau bilang, tapi kamu yang sabar ya." "Oh, emang kenapa Pak D?" "Ayahmu udah meninggal dunia." Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. "Ayah, loh emang kenapa Pak D? Kok tiba-tiba ayah meninggal? Sakit enggak? Apa-apa juga enggak?" Pak D sendiri juga nggak tahu yuk. Barusan ada salah satu karyawannya ayahmu yang telepon Pak D, ngasih kabar kalau Pak Tanto udah meninggal. Nah, akhirnya Bayu ini ya, aduh, ayah udah nggak ada, kakak nggak ada, mamanya juga udah nggak ada. Singkat cerita, kurang lebih beberapa hari setelah kepergian ayahnya, Pak Tanto ini meninggal yang kondisinya itu sangat mengenaskan. Jadi beberapa karyawan yang ada di restoran itu ngeliat sekitar jam 1 siang, Pak Tanto ini tiba-tiba ketakutan, lari-lari di area rumah makan itu sambil menunjuk-nunjuk.
jangan aku, kamu ngapain kesini? Nah, kondisi yang seperti itu dialami Pak Tanto selama kurang lebih 5 jam. Hingga akhirnya Pak Tanto ini tiba-tiba tergeletak, mulutnya keluar busa, dan setelah dipastikan sama beberapa karyawan yang ada di restoran itu, ternyata Pak Tanto udah meninggal dunia. Singkat cerita, kurang lebih beberapa bulan setelah kepergian dari Pak Tanto, Bayu ini ya gimana, dia juga masih sekolah, mau ngurus usaha ayahnya juga nggak bisa. Akhirnya perlahan, usaha yang dimiliki ayahnya itu tiba-tiba mengalami kebangkrutan, dan nggak tahu kenapa beberapa tempat usaha milik Pak Tanto ini ketika dijual, itu nggak laku. Jadi ketika ada orang yang nawar gitu ya, ngelihat tempat-tempat itu, di situ mereka selalu ngelihat ada penampakan-penampakan, yang nggak lain adalah sosok perempuan cantik. Nah, hingga akhirnya sampai saat ini bangunan-bangunan itu terbengkalai, udah nggak layak pakai, dijual juga nggak laku. Akhirnya ya udah dibiarkan begitu aja. Nah, itulah cerita kiriman dari Bayu. Semoga cerita ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.